Halo teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, hari ini Bu Ika akan menceritakan sebuah kisah persahabatan antara seekor burung dara dengan seekor kura-kura. Yuk kita simak cerita berikut ini. Selamat mendengarkan. Dara adalah merpati cantik, berbulu putih dengan mata merah. Dara tinggal di pohon yang teduh, tinggi, besar, dengan sinar matahari yang bisa menyinari sarangnya. Dara mempunyai seorang sahabat yang berkulit kasar. Dia mempunyai cangkang, cara jalannya lambat, tinggalnya di semak-semak rindang di dekat sungai di mana Dara bisa mengambil air. Namanya adalah Kara. Dia seekor kura-kura betina. Pada suatu ketika, Kara berangan-angan. Andai aku jadi Dara yang cantik, berbulu putih, halus, pasti banyak orang yang menyukai aku. Tidak seperti aku saat ini, semua badanku berkulit kasar, apalagi cangkang aku hanya bisa membuat aku lambat berjalan karena terlalu berat. Kara tersentak dengan sapaan Dara. Aduh, kamu Dara, kamu membuat aku kaget. Maaf Kara, tapi apa yang kamu pikirkan sehingga kamu tidak tahu kedatanganku? Aku menyapamu dari tadi. Apa kamu tidak mendengar sama sekali? Kara terdiam dengan pertanyaan Dara. Kara pun kembali melamun. Dara kembali bertanya pada Kara. Kara, Kara, halo Kara. Halo, halo. Dara tertawa melihat tingkah Kara. Kenapa kamu ini Kara? Tidak biasanya kamu seperti ini. Dara, kamu mau ambil air kan? Ayo, cepat ambil. Atau butuh aku antar? Tidak perlu, Kara. Aku hanya bingung dengan sikapmu hari ini. Tapi sudahlah, kalau kamu tidak mau menceritakannya padaku. Siapa tahu, kalau kamu nanti berubah pikiran, kamu bisa datang kepadaku. Baiklah, Kara. Aku ambil air dulu ya. Keesokan harinya, Kara yang tidak kuat lagi dengan angan-angannya itu pergi menemui Dara dengan perasaan kecewa atas dirinya yang dia anggap buruk. Kara pun tiba di tempat Dara. Dara, apa kamu ada? Mendengar panggilan teman dekatnya itu, Dara bergegas menjawab dan keluar dari sarangnya. Iya, Kara. Aku akan turun. Tunggu di situ. Ada apa, Kara? Pagi buta kamu sudah sampai di sini. Pasti ada yang sangat penting yang membuat kamu datang. Iya, Dara. Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Apa itu, Kara? Tanyakan saja. Apakah aku buruk, Dara? Pertanyaanmu aneh sekali, Kara. Kenapa? Dara, aku sempat iri padamu. Kamu cantik, bisa terbang ke sana kemari, dan pasti banyak yang menyukaimu. Sedangkan aku seperti ini. Dara pun merasa pertanyaan Kara itu sangat aneh. Dara tidak menjawab pertanyaan Kara. Dara langsung mengalihkan perhatian Kara. Kara, dalam waktu dekat, musim untuk kita bertelur dan mengeram bukan? Oh iya betul Dara, kenapa aku lupa ya? Kalau begitu, aku pamit dulu Dara. Aku harus menyiapkan sarang untuk telur-telurku nanti. Baik Kara, hati-hati. Jangan lupa kita tidak akan bertemu sebelum anak-anak kita menetas. Aku pasti akan menjawab pertanyaanmu tadi. Aku pergi mencari makan dulu ya. Hah? Kara kaget dan teringat dengan pertanyaan yang belum dijawab oleh Dara. Namun, Dara, teman baiknya itu, sudah terbang tinggi.
Musim bertelur telah tiba. Dara dan Kara tidak saling bertemu dalam waktu yang lama. Dari musim bertelur, mengeram sampai anak-anak mereka menetas. Setelah telur-telur mereka menetas, Dara yang harus mengambil air untuk anaknya akhirnya pergi ke tempat Kara tinggal. Kara, aku datang untuk mengambil air. Keluarlah, Kara. Dara, kesinilah, lihat anak-anakku, sangat lucu. Iya, Kara, anak-anakmu memang sangat lucu. Apalagi mereka nyaman tinggal di semak-semak yang lebat ini. Pasti tidak ada yang mengganggu mereka. Pergilah ke tempatku untuk melihat anak-anakku. Bagaimana aku bisa melihat mereka, Dara, sedangkan aku tidak bisa terbang? Kara, setidaknya kamu bisa mendengar suara anak-anakku dari bawah. Kalau mereka sudah bisa terbang, pasti kamu bisa melihatnya. Baiklah, aku akan ke sana nanti. Baik, aku pergi dulu. Dara pun terbang tinggi dan kembali pada anak-anaknya dengan membawa air yang telah dibawa. Keesokan harinya, Kara yang sudah berjanji akan mengunjungi anak-anak Dara pun pergi ke rumah Dara. Dengan berjalan perlahan, dari semak satu ke semak yang lain, akhirnya Kara sampai di rumah Dara. Dan Kara pun mendengar suara bayi Dara yang merdu dari bawah. Dara, aku datang. Hai Kara, aku akan turun. Kara, dengarkan suara anak-anakku. Merdu bukan? Iya, Dara, pasti anak-anakmu lucu dan cantik sepertimu. Dengan asyik mereka berbincang menceritakan anak-anak mereka satu sama lain, namun tiba-tiba terdengar suara tembakan yang cukup keras. Kara dan Dara pun kaget dengan suara itu. Astaga, suara apa itu, Dara? Pergilah Kara, bersembunyilah di semak-semak itu. Tapi itu suara apa, Dara? Kembali terdengar sangat keras. Dara pun pergi menjauh sementara Kara bersembunyi. Kara yang bersembunyi di semak-semak melihat seorang pemburu yang sedang memanjat pohon di mana anak-anak Dara tinggal dan mengambil anak-anak Dara dari sarangnya. Oh tidak, anak-anak Dara telah dibawa pemburu itu. Di mana Dara? Kenapa pergi dan tidak menyelamatkan anak-anaknya? Dalam hati Kara bertanya-tanya. Kara pun menunggu Dara kembali. Tidak lama Kara menunggu, akhirnya Dara pun datang dengan muka sedih. Dara menceritakan kepada Kara tentang apa yang dialaminya. Beginilah Kara, selalu ini yang aku alami. Anak-anakku pasti diambil oleh pemburu-pemburu itu. Aku tidak bisa merawatnya sampai beranjak dewasa. Aku tidak seberuntung kamu, Kara. Kamu bisa merawat anak-anakmu hingga mereka tumbuh dewasa. Inilah jawaban dari pertanyaanmu dulu, Kara. Aku ingin kamu melihat kejadian ini, dan ternyata kamu benar-benar melihatnya sendiri. Apakah kamu masih berpikir untuk menjadi aku, Kara? Maafkan aku, Dara. Aku cemburu padamu, tapi aku tidak melihat apa sebenarnya yang terjadi. Aku hanya melihat keindahan dari semua yang kamu miliki, tapi aku tidak memahami hatimu, Dara. Aku tidak bisa bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan padaku. Sahabat seperti apa aku ini, tidak mengerti dirimu. Sudahlah, Kara. Bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepadamu. Janganlah mengeluh karena yang baik di mata kamu belum tentu baik di mata Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu apa yang baik untuk kita. Terima kasih, Dara. Kau adalah sahabat terbaikku. Sejak saat itu, Kara tidak pernah mengulangi kembali pertanyaan yang pernah diajukan pada Dara. Dan mereka pun saling mengerti satu sama lain. Nah, itu tadi teman-teman cerita tentang persahabatan Dara dan Kara. Tetap rukun, saling menyayangi, jangan iri,
apa yang dimiliki orang lain. Tetap bersyukur apa yang kita miliki. Jangan lupa binatang harus juga disayangi, jangan diburu ya, karena mereka juga akan sedih seperti kita jika kehilangan sesuatu yang kita miliki. Terima kasih, sampai jumpa.